Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warsono, mahasiswa program Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang. Perkenalkan, saya akan mempresentasikan review jurnal mata kuliah filsafat dengan judul Strategi Bertahan UMKM di Tengah Pandemi COVID-19, The Survival Strategy of SEM During the COVID-19 Pandemic. Review jurnal dari Wan Laura Artilawati, Universitas Muhammadiyah Riau, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurnal Akuntansi dan Ekonomika, volume 10 nomor 1 Juni 2020. Pendahuluan, pandemi COVID-19 yang terjadi secara global tentu saja berdampak terhadap berbagai sektor, terutama di sektor ekonomi. Dampak perekonomian ini tidak hanya dirasakan secara domestik, namun juga terjadi secara global. International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global akan tumbuh minus di angka 3% di Indonesia. Hal ini tentunya juga berdampak cukup signifikan terhadap sektor pariwisata, sektor perdagangan, industri, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. UMKM kurang memiliki ketahanan dan fleksibilitas dalam menghadapi pandemi ini dikarenakan berbagai hal seperti tingkat digitalisasi yang masih rendah, kesulitan dalam rangka mengakses teknologi, dan kurangnya pemahaman tentang strategi bertahan dalam bisnis OECD 2020. Dari data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah UKM menunjukkan pada tahun 2018 terdapat 64.194.057 UMKM yang ada di Indonesia dengan memperkerjakan 116.978.631 tenaga kerja. Sehingga Indonesia didominasi oleh UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Juga berdampak serius bukan hanya pada aspek produksi dan pendapatan mereka saja, namun juga pada jumlah tenaga kerja yang harus dikurangi dikarenakan pandemi COVID-19. Fakpan 2020. UMKM dituntut harus mampu menyesuaikan diri di dalam perkembangan bisnis yang ada, karena bisnis yang mampu bertahan adalah bisnis yang responsif terhadap situasi serta kondisi yang ada serta perkembangan zaman di era industri 4.0. Terkait pandemi COVID-19, dikeluarkan PP nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar, PSBB, yang dengan maksud membatasi pergerakan orang dan barang yang mengharuskan masyarakat jika tidak ada keperluan mendesak diarahkan untuk berdiam diri di rumah. Hal ini juga berdampak terhadap terbatasnya operasional UMKM dan berkurangnya konsumen yang berbelanja secara langsung dibandingkan hari biasa. Protokol kesehatan. Penerapan protokol kesehatan yang ketat dengan menerapkan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak physical distancing merupakan suatu keharusan yang harus dijalankan dalam berdamai dengan COVID-19, yaitu berdampingan dengan COVID dalam beraktivitas ekonomi. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab apa yang dapat dilakukan pelaku UMKM untuk dapat bertahan bisnis mereka di tengah pandemi COVID-19 yang melanda dunia. Penelitian ini juga bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjabarkan apa saja strategi bertahan yang harus dilakukan oleh pelaku UMKM sehingga mereka mampu terus bertahan dan menjadi lebih responsif terhadap perubahan iklim bisnis terutama saat terjadi COVID-19. Metode penelitian. Pada penelitian ini digunakan adalah metode kualitatif. Menurut Semiawan 2010 menyatakan metode penelitian kualitatif adalah jenis metode penelitian yang paling tepat dalam menangkap persepsi manusia hanya dengan kontak langsung dan pikiran terbuka serta lewat proses induktif dan interaktif simbolik manusia bisa mengenal dan mengerti sesuatu. Penelitian dilakukan di Pekanbaru dengan objek penelitian berupa UMKM. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian adalah observasi partisipasi dengan langkah eksploratif, yaitu melakukan salah satu teknik pengumpulan data kualitatif yang dianjurkan untuk mendapatkan data-data deskriptif Gunawan 2017. Sumber data digunakan adalah data primer berhasil observasi dan data sekunder yang berupa data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain berupa buku-buku dan hasil penelitian terdahulu terkait UMKM. Setelah melakukan observasi partisipatif dan melakukan kajian dokumen yang ada, maka akan dilakukan analisa data di lapangan yang dihubungkan dengan teori, pendapat para ahli, dan hasil penelitian terdahulu. Selanjutnya akan diabstraksi menjadi hasil temuan penelitian dan mengeluarkan rekomendasi hasil penelitian yang dapat diadopsi oleh UMKM. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan data resmi pemerintah per tanggal 7 Mei 2020,
Jumlah kasus COVID-19 di Indonesia yang sudah terkonfirmasi sebanyak 12.438 kasus sejak penelitian ini dilakukan. Sekarang pertanggal 15 Oktober 2020 terkonfirmasi ada sebanyak 344.215 kasus. Berdasarkan dari hasil observasi, rata-rata UMKM merasakan penurunan omset selama adanya COVID-19. Hal ini terjadi karena mulai berkurangnya aktivitas yang dilakukan di luar rumah, kesulitan dalam memperoleh bahan baku karena terjadi kendala transportasi, serta mulai turunnya kepercayaan masyarakat terhadap produk yang ada di luar, terutama bidang kuliner. UMKM yang merupakan salah satu penopang perekonomian karena juga banyak menyediakan lapangan kerja, dengan adanya COVID-19 ini juga mulai ada yang melakukan PHK atau merumahkan karyawan sementara karena perusahaan atau usaha mereka tutup sementara waktu. Temuan yang lain berdasarkan observasi, tidak semua UMKM merasa penurunan omset penjualan dan harus menutup usahanya. Ada UMKM yang masih stabil dan mengalami peningkatan omset penjualannya karena mereka melakukan penyesuaian diri dalam hal produk dan melakukan beberapa strategi pemasaran untuk bertahan. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh UMKM, termasuk membuka lini produk baru atau memperbaharui sistem pemasaran mereka, karena bisnis yang mampu bertahan adalah bisnis yang responsif terhadap perubahan lingkungan mereka. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh UMKM adalah 1. E-commerce, 2. Digital marketing, 3. Perbaikan kualitas produk dan pelayanan, 4. Customer relation marketing CRM. E-commerce merupakan suatu proses membeli dan menjual produk-produk usaha elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan komputer sebagai simbol 3 strategi pertahanan UMKM. Wan Laura, perantara transaksi bisnis London and Travel 2016. Beberapa e-commerce yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku UMKM seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, OLX, Gojek, Lazada, dan lain-lain. Penelitian Helmalia dan Afriyawati 2018 dan Setiori. Digital marketing adalah kegiatan promosi dan pencarian pasar melalui media digital secara online dengan memanfaatkan berbagai sarana, misalnya jejaring sosial. Biasanya menggunakan media sosial seperti memasarkan produk melalui Instagram, Facebook, Twitter, SMS Blast, grup WA Blast, dan masih banyak lagi. Penelitian Hendrawan 2019 menyatakan digital marketing berpengaruh positif dan signifikan dalam meningkatkan kinerja penjualan UMKM. 70% pengusaha kreatif mengatakan digital marketing akan menjadi platform komunikasi utama dalam pemasaran, dan offline store akan menjadi pelengkap dikarenakan kemudian kemampuan digital marketing dalam menjangkau lebih banyak konsumen. Perbaikan kualitas produk dan pelayanan. Kualitas produk diartikan sebagai kemampuan dari suatu produk dan dalam mempengaruhi kebutuhan dan keinginan customer. Walter Philip Armstrong 2012. Selain meningkatkan kualitas produk, pelaku UMKM juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan menambah jenis pelayanan serta seperti pesan antar, pelayanan pembelian melalui online dengan menggunakan hotline layanan khusus terkait penjualan yang dapat dengan mudah diakses oleh konsumen. Customer Relationship Marketing atau CRM. Di masa pandemi ini, pelaku UKM sebagian tidak hanya berfokus pada menjaring pelanggan baru, tapi harus mempertahankan produk dan menjaga pelanggan yang sudah ada. Menciptakan kepuasan pelanggan sehingga akhirnya menciptakan loyalitas pelanggan. Pelanggan yang loyal tidak akan berpindah ke tempat yang lain karena sudah mulai kepercayaan terhadap produk kita. Salah satu cara pelaku UKM melakukan bertahan dengan menurunkan di tengah menurunnya debt bisnis dengan melakukan pemasaran hubungan pelanggan, customer relationship marketing. Kesimpulan, pandemik COVID-19 yang terjadi di Indonesia berdampak pada ketidakstabilan dalam perekonomian, terutama pada UMKM. Pelaku UMKM ini merasakan dampak langsung berupa penurunan omset penjualan dikarenakan imbauan pemerintah terhadap penerapan PSBB yang memaksakan untuk tetap di rumah, sehingga cukup banyak UMKM yang harus berhenti beroperasi untuk sementara waktu. Untuk itu, pelaku UMKM harus memiliki strategi untuk bertahan di tengah pandemi ini dan dituntut dapat menyesuaikan diri terhadap kondisi yang ada. Ada beberapa strategi yang bertahan yang direkomendasikan yang dapat dilakukan UMKM, yaitu 1. Melakukan penjualan melalui e-commerce karena masyarakat sekarang sudah beralih ke belanja online. 2. Melakukan pemasaran produk dengan menggunakan teknologi digital atau digital marketing untuk dapat menjangkau lebih banyak konsumen. 3. Melakukan perbaikan kualitas produk dengan kualitas serta jenis pelayanan. 4. Melakukan pemasaran hubungan pelanggan dan customer relation marketing untuk menciptakan kepercayaan konsumen dan menumbuhkan loyalitas pelanggan.